Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1446. Jangan khawatir, aku telah mempercayakan seorang teman baik untuk membantuku di Laut Cina Timur. Dengan dia di sini, Gu Xin akan baik-baik saja. Ghost berkata dengan ringan. Itu pasti Tuan Zheng dari Laut Cina Timur. Jiqian sudah menduga bahwa di Laut Cina Timur, satu-satunya keluarga yang bisa menepuk dada untuk memastikan keselamatan Gu Xin adalah keluarga Zheng, satu-satunya keluarga di industri animasi. Untungnya, Zheng Ji memiliki hubungan yang baik dengan Ye Shikai dan Jiqian. Mengapa Zheng Ji tidak melakukan kebaikan seperti itu untuk Ghost? Itu bagus, tetapi organisasi bayangan berbeda dari praktisi biasa. Mereka adalah kartu truf di tangan keluarga Chen. Aku telah bertarung dengan beberapa komandan di sana, dan mereka sangat kuat. Jiqian dengan jelas mengingat beberapa pertempuran antara Istana Dunia Bawah dan organisasi bayangan. Tidak hanya jumlahnya banyak, tetapi setiap anggota juga sangat kuat. Salah satu komandan, Feng Ling, bahkan sekuat Jiqian sendiri. Kalau dipikir-pikir, Chen Yuxin telah hamil selama 4 atau 5 bulan. Jiqian bergumam. Waktu berlalu dengan cepat. Chen Yuxin hamil dan memaksa Ye Shikai dan Su Qingyu untuk bercerai. Itu hampir setengah tahun yang lalu. Hantu, aku ingin pergi ke keluarga Chen. Jiqian tiba-tiba berkata. Apa, Dewa Bulan, bukan berarti aku terlalu khawatir. Dengan karakter Ratu Neraka, jika kamu pergi ke rumah keluarga Chen, aku khawatir dia akan benar-benar menyakitimu. Hantu itu membujuk. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Jiqian berkata dengan ringan. Duduk di mobil khusus yang telah disiapkan, Jiqian datang ke rumah keluarga Chen sendirian. Intelijen Jiyu mengatakan bahwa Chen Yuxin telah tinggal di rumah beberapa hari ini dan tidak keluar. Kamu adalah Nona Ji dari keluarga Ji, aku mengenalimu. Seorang penjaga melangkah maju dan bertanya. Baiklah, tolong beritahu Nona Chen. Baiklah, silakan tunggu. Jiqian berdiri sendirian di pintu. Setelah beberapa menit, seorang wanita berpakaian hitam keluar. Nona Ji, kepala keluarga mengundang Anda. Orang yang datang adalah Chen Ruoya. Ada seorang wanita berdiri di sampingnya. Jiqian mengenalinya sekilas. Dia adalah Feng Ling. Dialah yang memimpin orang-orang untuk merebut Ye Shikai dari Jiqian di gerbang Istana Raja Dewa. Pimpin jalan, kata Jiqian ringan. Keluarga Chen, Aula Mansion. Aku tidak menyangka kau akan datang kepadaku. Chen Yuxin duduk di kursi utama di ruang tamu dan menatap Jiqian di depannya. Jiqian menatap perut Chen Yuxin yang jelas-jelas membuncit. Ini adalah anak mereka dan Ye Shikai. Chen Yuxin pasti akan melindunginya dengan baik. Kau sudah hamil? Apa kau masih akan pergi ke Gunung Kunlun? Tanya Jiqian langsung ke intinya. Dia menghilang. Diam. Sebelum dia selesai berbicara, Chen Yuxin berteriak, dia menghilang, itu bukan salahmu. Memangnya, hanya pengaturanku yang paling sempurna, tapi ada wanita sepertimu. Kalau bukan karena doronganmu, bagaimana mungkin Xiao Kai pergi ke konferensi dewa-dewa bersamamu? Chen Yuxin menggertakkan giginya, dan Feng Ling di belakangnya sudah samar-samar siap untuk mengambil tindakan. Jiqian tidak ingin berdebat dengan Chen Yuxin. Wanita ini terlalu posesif. Jika bukan karena tindakannya, bagaimana mungkin Ye Shikai melarikan diri dari rumah dan bahkan tidak mau bertemu Chen Yuxin? Aku tidak datang ke sini untuk bertengkar denganmu. Jiqian berkata dengan dingin, kamu sedang hamil sekarang, aku tidak ingin kamu pergi ke Gunung Kunlun. Dinasti Qin. Ye tua, kita hampir sampai di lapangan parade di Dongjun. Baiklah, semua pasukan mempercepat langkah. Oh tidak, ada monster yang membunuh orang di depan. Tiba-tiba, seorang pria berlari dari kejauhan dan berlari menuju kavaleri. Tuan-tuanku, ada monster di depan, tolong. Pria itu berlari ke Ye Shikai, terengah-engah, wajahnya penuh ketakutan, dan ada luka di dadanya. Darah terus mengalir keluar, mewarnai pakaian di dadanya menjadi merah darah. Bicaralah pelan-pelan, apa yang terjadi? Sang Guan Jian turun dan bertanya. Pria itu pingsan sebelum sempat menyelesaikan ucapannya. Ye Shikai melangkah maju dan meletakkan tangannya di depan hidungnya. Dia sudah tidak bernapas lagi, dan sepertinya dia telah meninggal karena pendarahan yang berlebihan. Dia sudah meninggal. Ye Shikai terkejut. Meskipun sudah lama berlalu, dia langsung mengenali bahwa luka itu disebabkan oleh senjata para elf, dan semuanya sama seperti yang dikatakan Mona. Sampaikan perintahku, semuanya pergi ke hutan di depan dengan kecepatan penuh. Ye Shikai tahu apa yang akan terjadi selanjutnya,
dan dia tidak ragu untuk bergegas maju. Di dalam hutan. Mona, ini manusia terakhir. Di dalam hutan, tanah penuh dengan mayat. Seorang manusia, memegang senjata di tangannya dengan gemetar, menatap monster di depannya ini. Biarkan aku yang menghadapinya. Elf yang memimpin perlahan melangkah maju. Itu adalah Mona yang dilihat Yesike di hutan berkabut. Berhenti. Pada saat ini, Yesike dan bawahannya tiba dengan menunggang kuda. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang terkejut, kecuali Yesike, yang tetap tenang. Dia sudah mengetahuinya sejak lama. Tolong selamatkan aku, Tuan. Pria itu melihat Yesike dan segera maju untuk meminta bantuan. Sebagian besar mayat di tanah memegang senjata. Mereka tampaknya adalah pemberontak di dekatnya. Selain itu, ada lebih dari 20 prajurit elf. Tuan Ye, ternyata itu adalah elf. Sang Tuan Jian sangat terkejut. Dia juga mengetahuinya dari para tetua suku, tetapi dia belum pernah melihatnya. Tidak ada yang pernah menangkap elf, jadi ini menjadi desas-desus. Mona, dia adalah jenderal ras manusia, kamu harus berhati-hati. Ini adalah wilayah dinasti Qin, kalian semua letakkan senjata kalian. Yesike berteriak. Dia hanya seorang jenderal manusia. Awas. Mona bergegas maju dengan belati di tangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Para elf memiliki kekuatan internal dan gesit serta cepat, tetapi Yesike telah mengantisipasi hal ini dan melompat dari kudanya. Mona menusuk dengan sia-sia dan berbalik dengan marah, ingin menusuk lagi, tetapi Yesike telah bereaksi dan menghunus pedangnya. Belati itu menembus pedang dan menimbulkan percikan api. Meskipun Yesike adalah seniman bela diri yang hebat, dia tidak memiliki kekuatan internal sama sekali. Meskipun Mona tidak dapat melukainya, dia juga tidak dapat melukai Mona. Setidaknya, jika dia ingin melarikan diri, akan sulit untuk mengejarnya bahkan dengan menunggang kuda. Sial, aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang jenderal ras manusia, cukup kuat. Tiba-tiba, suara genderang samar terdengar dari kedalaman hutan. Mona, perintah berkumpul telah berbunyi, ayo cepat pergi. Seorang elf membujuk. Huff, manusia, aku akan mengingatmu, sampai jumpa nanti. Setelah itu, Mona pergi dengan cepat bersama sekelompok elf, berjinjit dan melompat ke pohon, dan semua orang terkejut. Ye tua, haruskah kita mengejar mereka atau tidak? Ini masalah besar. Sang Tuan Jian bertanya. Tidak, kita tidak bisa mengejar. Katakan kepada saudara-saudara bahwa apa yang mereka lihat hari ini harus dirahasiakan. Jika ada yang membocorkannya, mereka akan dihukum oleh hukum militer. Bab 1447. Ini. Pak Tua Ye, para elf itu masalah besar, kita. Kenapa, kamu tidak mengerti perintah militerku? Teriak Yesike. Ya, aku mengerti. Ya. Yesike jarang marah, tetapi begitu dia serius, itu benar-benar masalah besar. Semua orang tidak berani membantah dan hanya bisa menjalankan perintah militer. Kemunculan para elf itu mengejutkan Sang Tuan Jian. Meskipun dia tidak pernah meragukan kata-kata para tetua di suku itu, bagaimanapun juga, elf hanya ada dalam mitos anak-anak dan tidak ada yang pernah melihatnya. Jadi kali ini, melihat para elf yang masih hidup, para prajurit sangat bersemangat. Pak Tua Ye, kamu serius tadi, kan? Sang Tuan Jian bertanya ragu-ragu. Tentu saja, kamu pikir para elf itu penuh dengan emas, perak, dan permata. Jika kamu melaporkan hal-hal ini, bukan hanya para elf yang akan mendapat masalah, tetapi kita juga akan mendapat masalah. Yesike tahu betul bahwa para elf itu seperti binatang eksotis di mata orang-orang Qin. Jika mereka tahu bahwa mereka benar-benar ada, semua orang akan naik gunung untuk mencari, dan bahkan mengirim pasukan. Qin Shi Huang mengejar keabadian, dan tentu saja sangat tertarik pada hal-hal menakjubkan di dunia ini. Pada saat itu, segalanya akan menjadi lebih rumit, dan para elf ini penuh dengan kebencian terhadap manusia. Selain itu, dari pertarungan antara mereka dan para pemberontak tadi, para elf ini sangat kuat. Jika mereka berada di hutan, mereka akan membunuh orang tanpa jejak. Aku mengerti maksudmu, aku akan membiarkan para prajurit memperhatikan. Sang Tuan Jian mendengar apa yang dimaksud Yesike. Sederhananya, para elf ini adalah kentang panas, dan hanya orang bodoh yang akan memperlakukan mereka sebagai harta karun. Tapi Tuan Ye, para elf ini dicari oleh pengadilan. Jika kita menyembunyikannya, dan itu terbongkar, kamu dan aku tidak akan mampu menanggungnya, dan itu bahkan dapat melibatkan seluruh kavaleri.
Sangguan Jian mengungkapkan kekhawatirannya. Setelah mendengar ini, Ye Shikai berpikir keras. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pertimbangkan. Jika dia menyembunyikannya, itu akan menjadi kejahatan menipu kaisar. Baiklah, kalau begitu laporkan saja ke gubernur daerah, tetapi kita tidak bisa mengatakannya dengan nada bicara kita, tetapi kita harus mengatakan bahwa para pemberontak menemukan jejak para elf. Mengerti? Dongjun, lapangan parade. Haha, saudara Ye, akhirnya kau di sini. Aku sudah lama mendengar nama besarmu. Aku sudah tak sabar bertemu denganmu. Di peron, Letnan Daerah Dongjun memegang tangan Ye Shikai dan menyerahkan gelas anggur kepadanya. Ye Shikai mengenalnya, Ma Yao, Letnan Daerah Dongjun, dan juga calon bosnya. Aku sudah lama mendengar tentang kavaleri di bawah saudara Ye. Mereka adalah yang terbaik di ketentaraan dan yang paling berani di antara ketiga pasukan. Mereka bahkan mengusir suku serigala di benteng dan menghentikan pengepungan Kabupaten Ji. Bahkan Jenderal Meng memuji saudara Ye. Ma Yao melanjutkan. Kau terlalu baik, Hakim Daerah Ma. Ini hanya tugasku. Kau harus kuat dalam kemampuanmu sendiri untuk tetap menjalankan tugasmu. Ma Yao berkata sambil tersenyum, kita akan menjadi rekan kerja di masa depan. Saya harap saudara Ye dapat melakukan yang terbaik. Tentu saja. Ye Shikai mengangguk dan berkata. Haha, ini adalah beberapa hadiah, semuanya untuk saudara Ye dan kavalerinya. Saya telah meminta orang untuk membersihkan barak. Kalian semua lelah karena perjalanan. Kalian harus beristirahat lebih awal hari ini. Tuan Ye, ini adalah informasi tentang pemberontak yang baru saja saya dapatkan dari interogasi. Saya menyimpan satu salinan dan menyerahkan salinan lainnya ke kantor hakim daerah. Sangguan Jian melapor kepada Ye Shikai. Apa yang dikatakan Ma Yao? Ye Shikai bertanya. Maksudmu Komandan Ma? Haha, saya mendengar bahwa Anda telah memecahkan sekelompok pemberontak, jadi saya terus mengatakan hal-hal baik tentang Anda. Sangguan Jian mencibir. Anda benar-benar pandai menyanjung orang lain. Uang hadiah telah dibagikan kepada saudara-saudara. Sangguan Jian melanjutkan. Sangguan, apakah Anda tahu mengapa Komandan Ma begitu sopan kepada saya? Ye Shikai tiba-tiba bertanya. Saya tidak tahu. Pasukan Dongjun tidak terlalu kuat, jadi pemberontaknya sangat merajalela. Ma Yao ingin menggunakan kita untuk menyelesaikan masalah besar ini untuknya. Ye Shikai menjelaskan. Tidak heran orang tua ini memandangmu seolah-olah dia telah melihat seorang penyelamat. Sangguan Jian sangat meremehkan. Dia juga melihatnya di lapangan parade hari ini. Pasukan ini tampak lemah dan jelas bahwa mereka tidak terlatih dengan baik. Tidak heran mereka berjuang untuk menghadapi serangan para pemberontak. Tetapi ini juga merupakan keuntungan. Kita akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan jasa militer di masa depan. Rumah Komandan. Saudara Ye, apakah Anda beristirahat dengan baik tadi malam? Pagi-pagi sekali, beberapa prajurit mengundang Ye Shikai ke rumah gubernur daerah di Kabupaten Puyang. Ma Yao duduk di kursi utama dan menunggu lama. Setelah Ye Shikai duduk, ada lebih dari selusin penari yang menari dengan gembira. Tentu saja, Tuan Ma menjaga Anda dengan baik, terima kasih banyak. Ye Shikai membungkuk dan berkata, Saudara Ye, Anda baru saja tiba di Dongjun, sebaiknya Anda beristirahat sejenak. Urusan daerah ini akan ditangani oleh jenderal lainnya terlebih dahulu. Tuan Ma, situasi di daerah ini mungkin sangat mendesak. Ye Shikai berkata dengan enteng, yang membuat Ma Yao malu untuk beberapa saat. Saat saya datang ke sini, saya melihat banyak sekali pemberontak di mana-mana. Apakah Tuan Ma tidak cemas? Ye Shikai bertanya balik. Ma Yao tersenyum pahit dan tidak marah. Sejujurnya, Saudara Ye, sejak pertempuran dengan suku serigala dimulai tahun lalu, daerah ini telah menarik banyak makanan dan tentara ke garis depan, sehingga daerah ini kosong untuk sementara waktu, memberi kesempatan kepada para pencuri ini untuk mengambil keuntungan. Ma Yao mulai menjelaskan, dan saya kekurangan tentara elit dan jenderal. Para pemberontak ini ada di mana-mana, mengganggu orang-orang dan menyerang tentara pemerintah saya. Namun sekarang perang telah berakhir dan pasukan telah ditarik mundur. Ini seperti membunuh ayam dengan pisau jagal untuk menghadapi para penjahat ini. Saya yakin situasinya akan membaik secara bertahap. Ngomong-ngomong, tentu saja, perintah saudara Ye juga diperlukan. Benarkah? Prediksi Tuan Ma agak berbeda dengan prediksiku, kata Ye Shikai dingin. Para pemberontak ini berani menembakkan panah langsung ke pasukan kavaleri di jalan resmi.
Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan, penjahat. Haha, Saudara Ye, kau baru saja tiba di sini, dan aku tidak ingin kau bekerja terlalu keras. Terima kasih banyak, Tuan Ma. Ye Shikai bangkit dari tempat duduknya dan membungkuk hormat kepada Ma Yao. Saya dan 2000 prajurit kavaleri sedang menunggu perintah pemindahan di kamp. Saya merasa kurang sehat hari ini, jadi saya pamit dulu. Petik 2. Benarkah? Kalau begitu, istirahatlah yang cukup, Saudara Ye. Ma Yao mengantarnya ke gerbang. Ye Shikai merasa sedikit marah. Seandainya Ma Yao bisa sedikit lebih keras, situasi di Dongjun saat ini tidak akan seperti ini. Tuan, kita mau kemana sekarang? Tanya Mancang di pintu. Ngomong-ngomong, ingat hutan tempat kita menemukan para peri? Ye Shikai bertanya dengan keras seolah tiba-tiba teringat sesuatu. Tentu saja, jaraknya 10 mil di sebelah barat kota. Saya sudah menandainya. Baiklah, bawa para penjaga dan mari kita ke sana untuk melihat. Bab 1448. Kabupaten Puyang, 10 mil di sebelah barat kota. Tuan, saya sudah memerintahkan pembuangan mayat para pemberontak yang terbunuh. Saya tidak pernah menyangka para elf dalam legenda akan terlihat seperti ini. Mancang dan Ye Shikai memimpin para penjaga ke hutan. Meskipun mayat-mayat telah dibuang, masih banyak jejak yang tersisa, termasuk noda darah di rumput. Para elf tampak kejam dan tidak akan membiarkan siapapun hidup. Garnisun Dongjun biasa saja, dan kita akan berada di bawah tekanan besar di masa depan. Ye Shikai mencelupkan tangannya ke noda darah di tanah dan menyekannya dengan kain. Ini hanyalah sekelompok kecil elf. Mona telah memberitahunya sebelumnya bahwa para elf bermigrasi jauh-jauh, keberadaan mereka tidak dapat diprediksi, dan akhirnya bersembunyi di hutan berkabut, terisolasi dari dunia, dan hanya ada dalam data lama. Jangan khawatir, Tuan, saya pasti akan membunuh lebih banyak bandit, kata Mancang dengan bangga. Para pemberontak itu bukan bandit, dan mereka bukan bandit yang kita temui di desa Sangsui. Mereka punya strategi dan senjata, dan banyak dari mereka adalah keturunan bangsawan dari 6 kerajaan. Kita tidak boleh gegabah, Ye Shikai mengingatkannya. Sejarah telah menyaksikan segalanya. Dalam beberapa tahun, para pemberontak ini, yang sekarang tampak remeh, akan mampu mengalahkan ratusan ribu pasukan Qin. Aku mengerti. Para elf telah memasuki hutan, seperti ikan yang memasuki sungai. Sekalipun kita harimau, kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Biarkan saudara-saudara yang sedang menyelidiki mundur. Mereka tidak akan pernah kembali. Percuma kita menyelidiki lebih lanjut. Ye Shikai memerintahkan. Ya. Laporkan, seorang wanita yang menyebut dirinya, Hua Liandi, telah datang dan mengatakan ingin bertemu jenderal. Pada saat ini, seorang penjaga bergegas melapor. Apa? Kenapa Hua Liandi ada di sini? Ye Shikai terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Hua Liandi akan datang sehari setelah pasukan tiba di Dongjun. Mungkin ada sesuatu yang mendesak. Bawa aku ke sana. Ye Shikai menunggang kudanya, dan benar saja, sekelompok pengawal berpakaian hitam berdiri di luar hutan. Jenderal, tuanku sudah lama menunggu, silakan minggir. Pengawal yang memimpin membungkuk dan berkata. Petik 2. Pimpin jalan. Kabupaten Puyang, Dongjun, Pasar Kota. Kalian selalu bertemu di sini. Ye Shikai melihat sekeliling, dan benar saja, ia berada di sebuah ruangan pribadi di sebuah kedai teh. Meskipun pasar di luar ramai, ruangan ini cukup sunyi. Inilah tempatnya untuk membicarakan berbagai hal. Hua Liandi tersenyum tipis. Kalian begitu ingin bertemu denganku, apa tidak ada hal lain? Ekspresi Ye Shikai cukup waspada, dan Hua Liandi langsung memutar matanya, apakah aku yang membuatmu kesulitan? Kali ini, aku membawa kabar baik. Kabar baik, katakan padaku. Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Hua Liandi berpura-pura misterius, mengulurkan tangan gioknya yang ramping, dan menunjuk ke dadanya. Apa artinya ini? Ye Shikai sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah maksudmu? Dantianku. Akhirnya bereaksi. Ye Shikai mengangkat pakaian di dadanya, memperlihatkan bekas lukanya. Tuan Su, selanjutnya aku akan merepotkanmu. Hua Liandi bertepuk tangan. Pada saat itu, seorang pria parubaya bergaun putih perlahan masuk. Siapa ini? Tanya Ye Shikai. Tentu saja aku menemukan seseorang untukmu, jawab Hua Liandi. Tuan, kuharap kau bisa bekerja sama denganku. Pria yang dipanggil, Tuan Su, oleh Hua Liandi itu maju. Pada zaman kuno, alkemis adalah orang-orang yang menyembah hantu dan dewa serta membuat ramuan untuk umur panjang.
Qin Shi Huang mengejar keabadian, jadi dia memanggil banyak alkemis untuk mencari metode keabadian. Legenda mengatakan bahwa pada masa dinasti Qin, ada seorang alkemis terkenal bernama Su Fu. Dia diperintahkan oleh Qin Shi Huang untuk memimpin 3.000 anak laki-laki dan perempuan menyeberangi lautan menuju 3 gunung abadi, Penglai, Fangzhang, dan Yingzhou untuk menemukan ramuan keabadian. Tidak mungkin. Orang di depannya. Su Fangxi duduk di depan Ye Shikai, dan keduanya saling menatap. Ye Shikai menatap mata birunya dan tak kuasa menahan rasa gugup. Pria di depannya memberi kesan licik. Dia mungkin bukan orang biasa. Meskipun tidak memiliki kekuatan batin, dia bisa merasakan bahwa pria di depannya sangat licik dan sulit ditebak. Namun, karena dialah orang yang dicari Hua Liandi, tentu saja tidak sesederhana itu. Dantian Tuan Muda hancur dan kekuatan batinnya hilang. Su Fangxi berkata, bekas lukanya panjang, seharusnya langsung ditembus, tetapi Tuan Muda tidak terbunuh, yang menunjukkan bahwa pihak lain tidak ingin mengambil nyawa Tuan Muda. Senior, apakah Anda punya cara untuk memperbaiki dantiannya? Ye Shikai tidak ingin membicarakan Chen Yuxin, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan. Meskipun saya punya cara, saya tidak berdaya. Su Fangxi perlahan berdiri dan membungkuk. Tapi yakinlah, Tuan Muda, takdir Anda istimewa. Dalam hidup Anda, ada pasang surut, naik turun. Waktu Anda akan segera tiba. Su Fangxi berkata dengan ringan. Tuan Su, bisakah Anda menjelaskan takdir ini? Hua Liandi bertanya dengan rasa ingin tahu. Nasib Tuan Muda adalah Sapo Lang, yang merupakan takdir seorang pahlawan. Ia suka bergerak dan tidak diam, sehingga hidup Tuan Muda terus berubah. Dalam perubahan ini, Tuan Muda mengalami pasang surut. Saya melihat wajah Tuan Muda dan menilai bahwa Tuan Muda tidak akan butuh waktu lama untuk bangkit dengan pesat. Saya pikir pada saat itu, dantian akan pulih dan semuanya akan kembali normal. Su Fangxi berkata perlahan. Meskipun Ye Shikai tidak terlalu mengerti, ia mendengar 2 kalimat terakhir. Pulih seperti semula. Ia berasal dari era modern, jadi tentu saja ia bukan dari dinasti Qin. Ketika Su Fangxi berkata, pulih seperti semula, mungkinkah yang ia maksud adalah ia dapat kembali ke era modern? Tuan Muda, identitas Anda adalah rahasia yang sangat menarik. Tiba-tiba, Su Fangxi berkata dengan ringan, dan hati Ye Shikai bergetar. Mungkinkah? Su Fangxi juga memperhitungkan bahwa dia adalah orang modern. Rahasia, bisakah kau menjelaskannya lebih lanjut, Su Fangxi? Hua Liandi menangkap kata ini dengan tajam dan langsung bertanya. Ini. Aku khawatir kau harus menanyakannya sendiri. Apa yang Anda katakan memang benar, tetapi bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang perbaikan dantian? Tanya Ye Shikai. Tuan, Anda memiliki nasib seperti Sapo Lang, yang paling sulit diprediksi. Namun, satu hal yang pasti, hidup Anda ditakdirkan untuk menjadi luar biasa, dan Anda akan menimbulkan badai, dan bahkan mengubah nasib seluruh kekaisaran. Sebelum itu, tolong jaga diri Anda. Hari ini, saya akan pergi dulu. Su Fangxi membungkuk dan perlahan meninggalkan ruangan. Apa sebenarnya maksudnya? Gumam Ye Shikai. Dari apa yang baru saja dikatakannya, dia tidak mengerti metode untuk memperbaiki dantian. Mungkin apa yang dikatakan Taois itu begitu, mendalam dan tak terduga, tetapi baru saja Su Fangxi tampaknya telah menekankan nasibnya. Bab 1449. Ye Shikai tidak tahu apa itu, Sapo Lang. Berasal dari dunia modern, ia tentu tidak akan mudah mempercayai apa yang disebut takdir. Ia bahkan berpikir bahwa para alkemis hanyalah sekelompok orang yang berpura-pura menjadi dewa. Su Fu memang menyeberangi lautan ke timur, tetapi bukankah ia menemukan ramuan keabadian? Hua Liandi, apakah kau percaya apa yang dia katakan? Tanya Ye Shikai balik. Senior Su Fu adalah alkemis paling terkenal di negara Qin. Dia melayani di hadapan kaisar. Tentu saja aku percaya. Hua Liandi sangat skeptis. Tentu saja, ia tidak skeptis dengan kata-kata sang alkemis, tetapi tentang identitas Ye Shikai. Ye Shikai menghela napas. Sekarang ia yakin bahwa pria itu adalah Su Fu. Hua Liandi tidak memahami ilmu pengetahuan modern, jadi ia tentu saja mempercayainya tanpa keraguan. Jika tidak, ia tidak akan meminta Su Fu datang ke Dongjun untuk mengobati Ye Shikai. Bagaimanapun, Ye Shikai menghargai kebaikan Hua Liandi. Ia perlahan berdiri dan merapikan pakaiannya. Kalau begitu, terima kasih banyak. Karena Su Fangxi juga berpesan agar saya tidak cemas, dan ketika saatnya tiba, dantian saya bisa dipulihkan, maka saya akan menunggu saat itu tiba.
Ye Shikai hendak pergi, tetapi Hua Liandi menghentikannya. Apa yang akan kau lakukan? Tentu saja aku ingin kau jujur. Su Fangxi juga baru saja mengatakan bahwa identitasmu sangat misterius. Aku benar-benar ingin tahu. Tanya Hua Liandi. Benar saja, kata-kata Su Fu barusan membangkitkan rasa ingin tahunya, terutama karena Hua Liandi tidak dapat menemukan informasi tentang Ye Shikai selama 25 tahun terakhir. Hal ini sendiri merupakan misteri yang membingungkannya. Kata-kata Su Fu hari ini bertepatan dengan keraguannya. Saya sama sekali tidak misterius. Baiklah, saya ada urusan resmi. Saya pergi dulu. Ye Shikai berkata acuh tak acuh dan berencana untuk meninggalkan ruangan. Tunggu, jawab pertanyaanku dulu. Hua Liandi tampak tak mau menyerah, dan terus bertanya. Bisakah kau berhenti membuat masalah? Ye Shikai sedikit marah, dan Hua Liandi pun menyerah. Begitu Ye Shikai keluar ruangan, ia melihat Su Fu di sudut ruangan. Tuan Ye. Su Fu maju dan membungkuk. Terima kasih atas bimbinganmu tadi, senior. Ye Shikai membalas sapaannya. Sebenarnya, aku tidak punya apa-apa untuk diceritakan. Malahan, aku juga terkejut melihat nasibmu hari ini. Senior, sebenarnya aku tidak tahu apa itu Sapolang, aku juga tidak mengerti apa istimewanya diriku. Lagi pula, kau baru saja mengatakan bahwa aku akan memengaruhi kekaisaran, apa maksudmu? Tanya Ye Shikai, tetapi kali ini, Su Fu tidak menjawab pertanyaannya, melainkan perlahan berbalik. Hal-hal besar akan terjadi di kekaisaran. Situasi yang tampaknya kokoh akan segera runtuh. Krisis yang sebenarnya tersembunyi di kedalaman kekaisaran yang tak terlihat. Tuan, jaga dirimu. Jika Su Fu adalah seorang peramal yang ditemui Ye Shikai di pinggir jalan, ia pasti akan menganggap kata-kata ini omong kosong. Namun, kenyataannya, sekarang adalah tahun ke-35 pemerintahan Qin Shi Huang. Dalam beberapa tahun lagi, dinasti Qin akan runtuh, dan kini, pemberontakan di berbagai tempat menjadi kekuatan untuk menggulingkan fondasi kekuasaan kekaisaran. Su Fu tampaknya telah mengantisipasi hal ini. Ye Shikai berjalan keluar dari kedai teh. Mancang sedang menunggu di sana bersama para pengawalnya. Tiba-tiba ia ingin menanyakan beberapa informasi kepada Su Fu. Mancang, kemana perginya pria parubaya yang baru saja keluar dari kedai teh itu? Apa, Tuan? Tidak ada yang keluar dari kedai teh tadi. Aku dan saudara-saudaraku telah menjaga di sini begitu lama, dan hanya Anda yang keluar. Mancang cukup bingung setelah mendengar ini. Ye Shikai terkejut. Ia baru saja melihat Su Fu berjalan menuju pintu. Tuan, kita mau kemana sekarang? Ayo kembali ke barak. Apa yang terjadi selanjutnya tergantung pada kita. Mengenai kelompok pemberontak yang kita temui di hutan di depan gunung terakhir kali, kurasa. Hei, Ye tua, kau sudah kembali. Di barak, Sang Guanjian sedang mendiskusikan perang dengan beberapa ratus orang, 500 orang, dan 100 orang jenderal. Jenderal, duduk. Ye Shikai mempersilakan semua orang untuk duduk. Ye tua, kita sedang mendiskusikan cara menghabisi kelompok pemberontak itu. Apa kau punya ide? Tanya Sang Guanjian. Ye Shikai menggelengkan kepalanya dan akhirnya bersorak. Para pemberontak bersembunyi di pegunungan dan hutan yang dalam, dan pandai bertempur di hutan dan pegunungan. Sekalipun kita mengirimkan pasukan besar, dampaknya akan minimal, dan harga yang kita bayar tak tertahankan, kata Ye Shikai ringan. Semua anak buahnya adalah kavaleri. Memasuki hutan dan melawan para pemberontak yang seperti monyet ini sama saja dengan bunuh diri. Laporkan, barusan, Ma Junwei mengalokasikan 3.000 prajurit infanteri dan menyerahkan mereka kepada jenderal untuk dikomandoi, dan mengirim seseorang untuk mengirimkan token militer. Pada saat ini, seorang penjaga memasuki tenda dan menyerahkan sebuah kotak kayu kepada Ye Shikai. Sepertinya Ma Junwei ini sangat mempercayai kita. Ye Shikai melihat token militer di dalam kotak kayu dan berkata dengan ringan. Lagi pula, ada begitu banyak 500 pemimpin dan 100 jenderal yang hadir, dan dia tidak ingin mengatakan sesuatu yang akan menurunkan moral. Sang Guan, mulai besok, pasukan akan mulai berlatih, dan 3.000 prajurit ini akan diserahkan kepadamu. Melatih infanteri adalah keahlianmu, apakah ada masalah? Pak Tua Ye, jangan khawatir, aku di sini untuk menjamin kita bisa melatih divisi harimau dan serigala lainnya. Sang Guanjian sangat yakin, tetapi kenyataannya mungkin melebihi harapannya. Aku baru saja melihatnya. 3.000 prajurit itu sama sekali bukan pasukan. Mereka hanyalah sekelompok sampah. Sang Guanjian bergegas masuk ke barak dengan marah dan berteriak keras.
Ia meneguk anggur di cangkir di depannya dan terengah-engah. Ada apa? Yesuke meletakkan potongan bambu di tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku sudah pernah ke kamp militer mereka. Tidak ada pertahanan sama sekali. Tidak apa-apa kalau baju zirah dan senjatanya tidak lengkap. Sekelompok orang malas dan tidak punya disiplin militer. Mereka hanya menunggu ajal. Sangguan Jian sangat marah. Tentu saja, ini sudah diduga oleh Yesuke. Kebanyakan pemberontak adalah petani, bukan veteran yang telah mengalami ratusan pertempuran. Namun, para pemberontak ini justru mengalahkan garnisun di sini berulang kali dan tidak dapat dibasmi. Ini menunjukkan betapa kuatnya garnisun-garnisun ini. Sangguan Jian juga berasal dari pasukan garnisun, tetapi bahkan ia tak tahan. Ini menunjukkan bahwa 3.000 prajurit yang ditugaskan Ma Yao memang bermacam-macam. Namun, ia juga menduga bahwa Ma Yao ingin Yesuke membantu melatih pasukan, jadi bagaimana mungkin ia menyerahkan pasukan elit kepadanya. Jika pasukan ini dibawa ke garis pertahanan tembok besar, suku serigala tidak perlu menyerang. Cara mereka di sana saja sudah akan melelahkan mereka. Jika mereka berada di medan perang, mereka pasti akan runtuh begitu saja. Sangguan Jian terus mengeluh. Kalau begitu, beritahu mereka seperti apa pasukan Qin yang sebenarnya. Bab 1450. Jelas. Faktanya, saat itu, setelah beberapa perang dengan suku serigala, dinasti Qin telah merekrut sejumlah besar warga sipil untuk membangun tembok besar, jalan raya, dan istana. Rakyat telah lama tidak puas, dan pasukan Qin bukan lagi pasukan tangguh yang menyapu dunia. Meng Tian memimpin 300.000 pasukan untuk menjaga tembok besar di utara, dan mereka masih memiliki kekuatan tempur, tetapi banyak garnisun di berbagai wilayah telah mengabaikan pelatihan. Akibatnya, jumlah pasukan pemberontak meningkat tajam, sementara kekuatan tempur garnisun melemah. Krisis yang tampaknya tidak signifikan ini menjadi semakin serius. Mungkin, krisis di kekaisaran yang disebutkan Su Fu mengacu pada pasukan pemberontak, atau mungkin ada hal lain. Melatih sekelompok massa adalah keahlian Yesuke. Keesokan harinya, di tempat latihan. Perhatian, prajurit perisai di depan, kalian harus bertahan di barisan depan dan lindungi prajurit di belakang. Para prajurit tombak, mundurlah, letakkan tombak kalian di perisai di barisan depan, diam, dan jangan bergerak. Para pemanah, tetaplah di belakang, cari waktu yang tepat, tarik busur kalian dan arahkan anak panah ke arah mereka. Perwira yang berdiri di depan terus meneriakkan perintah, tetapi para prajurit di bawah tampak malas dan tercerai-berai. Formasi pasukan berantakan, dan mereka berantakan di medan perang. Pak Tuaye, kau juga bisa melihatnya, mereka sama sekali bukan prajurit, mereka hanyalah preman jalanan yang mengenakan baju zirah. Sangguan Jian mengeluh. Sampaikan perintah ini. Jika seorang prajurit tidak mematuhi perintah selama latihan militer, ia akan dicambuk 30 kali untuk pertama kalinya, 80 kali untuk kedua kalinya, dan dipenggal untuk ketiga kalinya. Sebaliknya, jika ia berprestasi dalam latihan dan dipuji, ia akan diberi hadiah 10 tael perak untuk pertama kalinya, naik 1 pangkat untuk kedua kalinya, dan dianugerahi gelar kehormatan militer untuk ketiga kalinya. Hadiah dan hukuman Yesuke bisa disebut ekstrim. Menurut hukum Qin, hanya dengan memenggal kepala musuh di medan perang seseorang dapat menerima penghargaan atas jasa militer, tetapi ini adalah pertama kalinya mendengar tentang menerima penghargaan atas jasa militer hanya dengan pelatihan. Tentu saja, ini juga pertama kalinya mendengar tentang pemenggalan kepala dengan pelatihan. Yesuke tidak memiliki tujuan lain. Jika unit ini ingin segera memperoleh efektivitas tempur, ia harus minum obat yang kejam. Baik itu penghargaan atau hukuman, intensitasnya harus besar, dan harus berupa jenis besar yang membuat mata orang melotot. Benar saja, ketika ini dikatakan, ribuan kapten, 500 panglima, 100 jenderal, dan perwira lainnya yang hadir semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Jenderal, bukankah hukuman ini terlalu keras? Seorang kapten di bawah menasihati. Jika 2 kali cambukan dan cambukan pertama adalah rasa sakit fisik, maka pemenggalan kepala ketiga terlalu menakutkan. Selama pelatihan, jika 1 orang melakukan kesalahan, 1 orang akan dihukum. Namun, jika 1 orang melakukan kesalahan di medan perang, seluruh pasukan akan membayar tagihan untuknya. Jika puluhan saudara tewas karena 1 orang, siapa yang akan bertanggung jawab? Yesuke berkata dengan dingin. Kebaikan hati tidak baik untuk pasukan, dan terlebih lagi saat menghadapi para prajurit ini. Terlebih lagi, meskipun hukumannya keras, hadiahnya bisa disebut menggoda.
Dengan dua kelebihan ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk merangsang semangat juang para prajurit ini. Perintahku telah dikeluarkan, dan tidak ada kemungkinan untuk mengubahnya. Kalian boleh pergi. Ya. Ketika para prajurit mendengar perintah Ye Shikai, mereka semua gemetar dalam hati mereka. Alasan macam apa yang bisa membuat mereka dipenggal karena pelatihan yang buruk? Ini tidak menganggap serius kehidupan saudara-saudara kita. Banyak prajurit mendengar perintah ini dan menyatakan ketidakpuasan, ingin berdebat dengan Ye Shikai. Kalian berlatih secara pasif sekarang, yang berarti kalian menganggap enteng kehidupan kalian. Ye Shikai menghunus pedangnya, menunjuk para prajurit di bawah, dan berteriak, Sangguan Jian, semua prajurit yang berisik tadi akan dicambuk 30 kali. Jika mereka melakukannya lagi, mereka akan dicambuk 80 kali. Ya. Dalam satu hari, lebih dari 30 prajurit dicambuk, dan beberapa prajurit dicambuk. Namun, setelah hukuman mencapai titik ini, tidak banyak prajurit yang berani menguji kesabaran Ye Shikai. Tidak ada yang berani menyentuh kabel tegangan tinggi, pemenggalan kepala. Selain itu, beberapa prajurit memang diberi hadiah, sehingga suasana latihan seluruh pasukan tiba-tiba berubah. Inilah yang Ye Shikai harapkan. Baik kebaikan maupun ketegasan, hadiah dan hukuman terlihat jelas. Ini adalah peralatan dan senjata yang kubutuhkan. Sangguan, tolong desak kantor letnan daerah untuk menyiapkannya sesegera mungkin. Aku sedang terburu-buru untuk menggunakannya. Ye Shikai menyerahkan selembar bambu kepada Sangguan Jian. Pak Tua Ye, barang-barang ini agak berlebihan, bagaimana jika Ma Yao tidak mau memberikannya? Sangguan Jian menoleh dan mengerutkan kening. Jika aku Ma Yao, aku pasti berharap kau bisa mengajukan permintaan. Ye Shikai tersenyum tipis. Ye Tua, apa maksudmu dengan ini? Peralatan di tangan Ma Yao tidak berguna baginya. Sebaliknya, jika dia tidak bisa menangani masalah para pemberontak, perintah pemecatan dari Yang Mulia Kaisar pertama mungkin akan tiba lebih dulu. Ye Shikai mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, percaya atau tidak, bahkan jika aku menginginkan istrinya sekarang, dia pasti akan memberikannya kepadaku. Begitu, kalau begitu aku mengerti. Sekarang aku akan membawa orang-orang ke rumah letnan daerah. Sangguan Jian mengangguk dan berbalik untuk pergi. Semuanya sesuai dengan yang diharapkan Ye Shikai. Ma Yao dengan cepat mengirim semua senjata, perlengkapan pelindung, dan peralatan militer yang dibutuhkan Ye Shikai, dan juga mengirim banyak perak, mengatakan bahwa itu untuk memberi hadiah kepada pasukan. Ye Shikai juga memberikan semua perak hadiah kepada 3.000 prajurit. Dengan pelatihan yang ketat, mereka juga harus diberi hadiah yang murah hati, agar para prajurit memiliki motivasi. 2 minggu kemudian, Ye Tua, aku baru saja mendapat kabar bahwa sekelompok pemberontak membunuh sekelompok tentara Qin yang sedang mengawal makanan dan rumput. Seluruh pasukan musnah, dan makanan serta rumput pun hilang. Sangguan Jian masuk ke tenda Ye Shikai dan menyerahkan selembar bambu. 50 tentara Qin, tak satu pun yang selamat, cukup menarik. Ye Shikai mengamati dan berkata ringan, itu kelompok pemberontak itu, sudahkah kau menyelidikinya dengan jelas? Ya, itu kelompok pemberontak yang mengalahkan sekelompok tentara Qin di hutan pada hari kita tiba di Dongjun. Menurut intelijen Suesan, mereka menduduki pegunungan dan hutan, memanfaatkan medan, dan terus-menerus menyerang tim transportasi tentara Qin serta menjarah persediaan. Jumlah orang telah bertambah menjadi ribuan. Sepertinya sudah waktunya untuk membasmi mereka. Ye Shikai mendengarnya. Jika Sangguan Jian tidak terlalu cemas, dia tidak akan mengatakan begitu banyak kata, dan dia juga melihat secercah harapan di mata Sangguan. Tampaknya selain ingin menghabisi pemberontak, ia ingin menguji efektivitas tempur para sersan yang baru dilatih. Sangguan, segera pergi ke rumah gubernur daerah dan berikan rencana ini padanya. Ye Shikai mengangguk, mengeluarkan selembar bambu dari dokumen itu, dan langsung menyerahkannya. Apa, Pak Tua Ye, jadi kau sudah merencanakannya? Sangguan Jian sangat terkejut. Ia tidak menyangka Ye Shikai sudah membuat persiapan. Bersambung.